Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa. Oke, saya akan melanjutkan topik kedua untuk mata kuliah Knowledge Management System. Dan untuk di topik kedua ini akan membahas tentang konsep sifat pengetahuan dan siklus manajemen pengetahuan. Nah, diharapkan nanti teman-teman akan mengetahui seperti apa life cycle dari sebuah pengetahuan dan sifat-sifat pengetahuan yang akan mempengaruhi pemahaman kita nantinya untuk bisa mengolahnya menjadi suatu base knowledge yang efektif di dalam organisasi. Nah, sifat-sifat ilmu pengetahuan itu ada yang bersifat rasional, empiris, fakta, dan teori universal dan akumulatif. Nah, kalau rasional sendiri artinya pengetahuan itu ya memang harus bisa kita pikirkan secara logika ya dan masuk akal gitu ya. Jadi bukan sekedar dari kumpulan data-data yang tidak berdasar gitu ya. Dan juga di sini juga bersifat empiris ya. Artinya pengetahuan ini juga merupakan sesuatu yang bisa kita bentuk menjadi sebuah landasan ya terhadap suatu keputusan. Juga pengetahuan ini akan mendukung kita dalam penyelesaian sebuah masalah. Dan juga pengetahuan harus bersumber dari suatu fakta yang jelas dan juga punya implikasi untuk menjadi sebuah teori-teori yang akan mendukung pemahaman atau pembelajaran yang mungkin juga nantinya kita akan memperoleh pengetahuan lainnya lebih lanjut. Lalu pengetahuan juga ada yang bersifat universal, jadi bisa diserap, bisa diterima ya, di-accept oleh banyak pihak ya tanpa adanya perbedaan ya. Tetapi untuk pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya hanya untuk khusus gitu ya, tidak semua pihak bisa menyerapnya, itu kan perlu keilmuan lebih lanjut ya. Dan juga pengetahuan ini bersifat akumulatif, artinya dia tidak akan hilang, tidak akan, kalau misalnya semakin bertambah itu semakin memperkaya apa yang kita pahami, tetapi dia tidak akan mengurangi ya daripada pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya sudah kita serap. Dan semakin kita banyak manusia ya semakin banyak menyerap ilmu pengetahuan, maka juga dia akan memperkaya wawasan, pemahaman, kecerdasannya gitu ya. Nah, terus jenis-jenis pengetahuan ini ada yang bersifat tacit knowledge, explicit knowledge, dan share knowledge. Ini akan dibahas di slide-slide berikutnya. Nah, tacit knowledge ya, pada dasarnya suatu informasi akan menjadi tacit knowledge ketika diproses oleh pikiran seseorang. Knowledge jenis ini biasanya belum dikodifikasikan atau disusun dalam bentuk tertulis. Dalam knowledge ini termasuk intuisi dan cognitive knowledge. Jadi kalau misalnya kayak kadang manusia itu kan pertama yang gendernya perempuan ya mengandalkan perasaan gitu ya. Jadi intuisinya mungkin lebih kuat terhadap sesuatu ya, kayaknya atau mungkin kita bisa mengatakan kayak firasat gitu ya. Kita memahami dari gejala-gejala ini mungkin nanti akan seperti ini gitu ya. Atau kita sudah punya asumsi-asumsi khusus terhadap suatu gejala yang nantinya akan berdampak terhadap hal apa gitu ya berdasarkan pengalaman. Nah, ini masih dikatakan sebagai cognitive knowledge. Jadi tacit knowledge ini belum apa ya istilahnya belum dibakukan lah gitu ya, masih berupa asumsi terus berdasarkan pemikiran dan belum bisa kita jadikan sebuah landasan karena itu juga prosesnya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, kalau explicit knowledge ini adalah pengetahuan yang telah dikodifikasikan atau dieksplisitkan dan telah direpresentasikan dalam suatu bentuk yang tertulis dan terstruktur ya. Katakan kita misalnya membaca ensiklopedia. Di dalam ensiklopedia itu kan
sudah banyak pengetahuan-pengetahuan tentang berbagai hal yang memang sudah ditulis dan berdasarkan suatu fakta. Dan ini juga kita bisa sharing ya, artinya memang sudah dibakukan. Lalu ada yang dikatakan share knowledge ya, explicit knowledge yang digunakan bersama-sama pada suatu komunitas disebut dengan share knowledge. Lalu proses penciptaan pengetahuan adalah proses spiral yang merupakan interaksi antara pengetahuan tacit dan eksplisit. Interaksi dari pengetahuan ini menghasilkan pengetahuan baru. Nah, jadi tidak mungkin juga tacit knowledge itu diabaikan ya, karena bisa dikatakan explicit knowledge ini bersumber daripada tacit knowledge. Jadi kalau misalnya kenapa kita perlu tahu yang namanya tacit, explicit, dan share knowledge ya. Ketika kita membuat suatu sistem informasi ya teman-teman, ketika kita menjadi seorang sistem analis, kita kan tentunya membuat requirement system ya, kebutuhan apa sih yang menjadi kebutuhan end user terkait pengolahan data dan informasi di dalam sistem. User kita inginnya sistem ini bisa menginput data transaksi, lalu membuat laporan, terus juga nanti menampilkan data dalam tidak hanya dalam bentuk report, mungkin dalam bentuk dashboard gitu ya, terus juga laporan ini bisa di-share dengan lebih mudah gitu ya. Mungkin keinginannya seperti itu. Nah, seorang sistem analis mungkin bisa melihat gejala-gejala permasalahan yang ada, terus juga menggunakan pendekatan metode tertentu untuk menganalisa gitu ya, masalah apa, sehingga nanti akan diperkirakan fitur-fitur yang dikembangkan di dalam sistem untuk menghasilkan sebuah solusi dari sebuah masalah. Nah, proses ini masih kita katakan sebagai tacit knowledge ya, karena belum dituangkan di dalam pemrograman sistem. Tapi ketika sistem tersebut sudah di build gitu ya, terus dilakukan proses testing, user menggunakan, dan juga nanti ada feedback. Nah, ini bisa dikatakan sebagai explicit knowledge karena sudah dibakukan ke dalam sebuah hal yang berbentuk fisik gitu ya. Kalau mungkin pengetahuan itu hanya mungkin bisa ditulis, tapi kalau keinginan kita untuk membuat sebuah sistem ini sudah menjadi sebuah produk digital yang bisa dilakukan testing, uji coba, dan apakah memang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, ini akan selalu berkembang. Nah, ketika sistem ini digunakan, tentunya ada inputan, proses, dan output ya. Nah, akan menghasilkan luaran informasi yang baru, dan ini bisa kita share ke banyak pihak ya. Jadi konsepnya daripada tipe-tipe pengetahuan ini sebenarnya bisa kita representasikan ya di dalam konsep perancangan sistem informasi. Nah, komponen pengetahuan ya, lalu dari mana sih gitu ya pengetahuan itu akhirnya terbentuk? Tentunya itu dari pengalaman. Sama juga kalau kita mau membuat sistem informasi, bagaimana kita bisa mengarahkan user untuk memahami apa yang menjadi requirement system yang memang dibutuhkan. Tentunya user akan menjelaskan dari pengalaman-pengalaman selama melaksanakan operasional kerja seperti apa. Nah, terus juga pengetahuan ini harus dari sesuatu yang benar, fakta ya, bukan istilahnya kalau memang ada sumber berita yang tidak tepat, fitnah atau berita bohong, ini tidak bisa menjadi informasi yang akan nanti berkembang menjadi sebuah pengetahuan, karena kalau itu dijadikan seperti itu akan menjadi sesuatu yang sesat. Nah, kalau kayak sekarang ini kan banyak informasi-informasi sesat yang kita istilahkan dengan yang namanya hoax gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan termasuk dari komponen pengetahuan, karena komponen pengetahuan itu salah satunya adalah ground truth ya, berdasarkan dari suatu kebenaran yang mendasar. Lalu juga ada penalaran judgment. Nah, penalaran judgment ini biasanya dari experience yang sudah dilakukan, sehingga kita bisa menjustifikasi ya kalau ilmuwan itu berdasarkan hasil penelitian, mereka bisa mengambil sebuah kesimpulan itu bisa kita katakan sebagai sebuah judgment.
Nah, judgement ini nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan dalam penelitian lanjutan ya. Nah, seperti kita misalnya di dalam penelitian mau menggunakan metode apa dalam pengembangan sistem informasi, tentunya metode-metode tersebut sebelumnya sudah dilakukan analisa penelitian ya, sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah metode ya, dijudge sebagai sebuah alat bantu metodologi yang bisa membantu ya kita dalam meneliti menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan juga pengetahuan itu harus merupakan petunjuk praktis ya, terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Di sini dikatakan sebagai rule of thumb. Dan juga pengetahuan ini bisa bersumber dari intuisi ya. Kita punya intuisi atau firasat, kita biasanya berdasarkan juga dari experience, kita memahami ini benar atau salah. Nah, ini juga bisa menjadi komponen pengetahuan. Dan juga yang paling penting, pengetahuan ini harus berdasarkan terhadap nilai dan keyakinan atau values and belief ya. Manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan pengetahuan apapun kalau tidak dilandaskan dengan nilai dan keyakinan. Nah, tujuan manajemen pengetahuan adalah untuk menghemat waktu dan biaya, karena untuk menyelesaikan masalah manusia sudah tahu seperti apa guidance yang tepat ya, dan juga ini sebagai peningkatan aset pengetahuan, karena pengetahuan itu tidak akan musnah. Kalau misalnya bertambah, ini akan secara kumulatif akan memperkaya wawasan, pengalaman, dan juga kecerdasan dari manusia. Begitupun juga kalau diterapkan dalam sistem. Makanya ada istilah artificial intelligence, ini juga dibangun dari konsep manajemen pengetahuan yang kita berikan kepada sistem komputer. Nah, dengan adanya pengetahuan juga kemampuan beradaptasi ini akan jadi lebih mudah, karena kita sudah tahu ya, katakan kita misalnya hal simpel dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat. Tentunya kita sudah punya pengetahuan lebih dulu ya, misalnya bagaimana sih budaya-budaya yang berlaku di negara Indonesia. Kalau misalnya kita juga pindah ke Eropa, pindah domisili ke Amerika, kita harus tahu ilmu pengetahuannya ya, terkait tentang budaya, aspek sosiologi di daerah tempat kita berdomisili yang baru, agar kita bisa mudah beradaptasi. Logikanya seperti itu. Jadi tanpa adanya pengetahuan, kita seperti blind, kita nggak tahu harus berbuat apa. Begitupun juga dengan sistem itu harus diberikan knowledge yang jelas ya, harus melakukan apa, transaksi yang seperti apa, diberikan parameter dan juga boundary sistem. Dan juga manajemen pengetahuan ini akan meningkatkan produktivitas kerja dari manusia juga ya, gitu, karena manusia akan bekerja lebih smart, lebih efektif dan optimal ketika dia mengetahui bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya ya, pengetahuan-pengetahuan yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Nah, di dalam kegiatan manajemen pengetahuan ini yaitu mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan yang struktur ya. Jadi dikumpulkan lalu secara berkala ini bisa kita gunakan ya. Terus juga mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari, lesson learned dari praktek-praktek yang sudah ada. Jadi kita misalnya gini ya, kalau dalam pemrograman gimana menyelesaikan perhitungan dengan konsep metode decision tree gitu. Nah, ini kan kita harus sudah tahu algoritmanya gimana sih dengan decision tree itu gitu. Ada lesson learn-nya ya. Jadi biasanya ada yang sudah pernah menggunakan, diuji coba berhasil, dan ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk penyelesaian masalah-masalah yang sama dalam waktu mendatang. Dan juga kita bisa mengidentifikasi ya sumber dan jaringan kepakaran ya dengan kumpulan-kumpulan knowledge yang ada, dan membuat struktur dan serta memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Jadi semakin, istilahnya kalau manusia itu semakin diperkaya, dia tadinya cuma mengenal A, B, C, terus diperkaya lagi dengan C, D, E, F, dan seterusnya.
maka performansinya juga dalam bekerja, bertindak, berkomunikasi akan lebih baik ya. Seperti juga bayi ya, bayi itu kan juga diajarkan ya berdasarkan experience, dia mengenal warna, dia mengenal simbol, dia mengenal bahasa gitu ya. Dan dia berproses ya dari tahun ke tahun usianya, ada pertumbuhan dan kemampuannya juga bertambah ya. Nah, seperti itu juga manusia harus terus diasah nilai-nilai pengetahuan agar punya kekayaan intelektual yang lebih baik. Lalu mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Nah, pengetahuan ini jangan sampai cuma sebatas dikumpulkan, tetapi kita menggunakan pengetahuan ini untuk menyelesaikan masalah, di mana dengan menyelesaikan masalah secara efektif tentunya ada nilai positif yang kita dapatkan. Kalau dalam pekerjaan, semakin cepat kita menyelesaikan pekerjaan, tentu kita akan dinilai performance-nya baik, karir kita juga akan jadi lebih baik ya. Kalau karir meningkat tentunya secara ekonomis kita mendapatkan keuntungan lebih besar ya. Nah, seperti itu juga sistem ya. Kalau sistem itu diperkaya dengan knowledge yang baik ya untuk menyelesaikan masalah pada saat penetapan sistem requirement-nya tepat gitu ya, ini juga pasti akan meningkatkan nilai efektivitas kerja dan efisiensi dari berbagai aspek di dalam operasional kerja di perusahaan. Dan yang paling penting juga manajemen pengetahuan ini berfungsi ya dan juga mendukung dalam upaya menyusun dan menyebarkan pengetahuan baik secara internal dan juga menggunakan sumber eksternal ya. Jadi kita untuk memperkaya pengetahuan dan juga sharing knowledge itu nggak harus selalu di lingkungan internal, tapi juga eksternal, dan juga sebaliknya ya, untuk memperoleh sumber pengetahuan kita bisa menggunakan dari lingkungan internal maupun eksternal juga. Nah, menurut manajemen pengetahuan tentunya yang paling utama adalah pengambilan keputusan ya. Seperti teman-teman memilih jurusan kuliah di program studi sistem informasi, tentunya teman-teman sudah melakukan studi kelayakan sebelumnya ya gitu. Kenapa mengambil jurusan ini, nantinya mempelajari tentang apa saja, lalu profesi yang bisa diraih ya ketika nanti lulus dari program studi ini apa gitu ya, baru mengambil keputusan. Jadi hal-hal itu yang menjadi dasar pengetahuan ya. Lalu meningkatkan respon juga terhadap pelanggan, meningkatkan efisiensi kerja dan proses ya. Ini pasti kalau misalnya kita sebagai manusia dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Begitu juga dengan sebuah sistem. Nah, ruang lingkup knowledge management ya. Aliran pengetahuan ini harus ada interaksi ya. Begitu juga kalau dalam sistem kita memasukkan sumber input data ya, dan juga sistem itu dibekali dengan knowledge ya. Pada saat kita membuildnya ya, kita mensiapkan konsep database-nya, lalu konsep aplikasi seperti apa ya, dan tentunya untuk berupaya untuk bisa berinteraksi dengan siapa end user-nya. Nah, di dalam knowledge management juga ada penciptaan pengetahuan creation ya. Jadi dari data-data yang terkumpul menjadi sebuah informasi yang terhubung dari beberapa hal, ini juga akan menjadi pengetahuan baru. Dan juga ada proses pemindahan pengetahuan atau transfer knowledge. Sama seperti sistem, ketika ada outputnya, sistem ini akan mengeluarkan informasi ya, informasi yang dikumpulkan secara simultan ini akan menjadi media ya untuk sharing knowledge ya, atau kita juga bisa memahami sebuah pengetahuan dari kumpulan-kumpulan informasi tersebut. Lalu ruang lingkup knowledge management juga terkait dengan penggunaan pengetahuan utilization. Nah, pengetahuannya mau dipakai buat apa gitu ya, untuk mendukung proses apa. Harusnya sih pengetahuan ini memberikan improvement proses pada operasional tertentu ya, pada aktivitas tertentu. Jangan cuma dimengerti saja, tetapi dilakukan. Kita mungkin tidak akan pernah merasakan nikmatnya punya kehidupan diterangi listrik gitu ya, lampu
Kita bisa kayak sekarang punya alat komunikasi tanpa adanya uji coba daripada ilmuwan-ilmuwan terdahulu ya, yang menemukan listrik, jaringan telepon, dan sebagainya gitu ya. Mereka juga melakukan percobaan itu berdasarkan pemahaman pengetahuan yang mereka terima, akhirnya bisa menciptakan sebuah karya yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat. Nah, praktek pengalaman tersebut ya dalam uji coba ini dikatakan sebagai research and development ya, R&D. Jadi knowledge management sangat amat berperan dan mendukung proses R&D di dalam suatu organisasi bisnis. Dan tentunya untuk menciptakan inovasi yang baik ya, ini harus punya bekal knowledge management yang cukup. Makanya saya banyak menyarankan teman-teman yang akan mengambil tugas akhir supaya banyak melakukan riset dulu ya, kebutuhan sistem itu seperti apa saat ini, demand daripada end user, daripada masyarakat, tren pasar seperti apa gitu ya, sehingga atau kita juga bisa benchmark terhadap aplikasi-aplikasi digital yang sudah ada, sehingga kita bisa menemukan inovasi yang terbaik, yang terbaru, dan ini akan menyempurnakan dari produk-produk digital sebelumnya. Nah, kita perlu mengolahnya dengan dukungan knowledge management yang efektif. Lalu knowledge management ini juga ada siklus ya di dalam organisasi, yang disebut juga siklus hidup pengetahuan, yang bermula dari pembentukan pengetahuan, lalu integrasi pengetahuan, dan menjadi dasar pengetahuan organisasi kemudian digunakan dalam proses bisnis. Nah, model siklus knowledge ini, siklus knowledge management ya, saya kutip dari beberapa sumber ya, memang ditemukan sudah cukup lama ya, ada yang Mayer and Zek di tahun 1996, Bukowitz and Williams ya di tahun 2000, lalu McElroy ini di tahun 2003, dan Wick ini di tahun 1993. Nah, kita akan lihat satu-satu. Nah, kalau kita lihat model Zek model ya, knowledge management life cycle oleh Zek model. Di sini ada acquisition dulu, proses acquisition. Nah, acquisition daripada baik tacit maupun explicit knowledge lah. Lalu ini juga kita bisa di acquisition, bagaimana kita memperoleh informasi, data yang akan menjadi sebuah landasan pengetahuan. Kita bisa melakukan call and survey atau sebagai studi kelayakan. Lalu refinement ini kita membuat sebuah analisa ya dari kumpulan informasi tersebut, menghasilkan pengetahuan apa ya, dan kita interpretasikan gitu ya, dan kita laporkan. Apakah kita perlu juga melakukan proses edit ya terhadap informasi tersebut agar menyempurnakan pengetahuan. Terus juga secara teknikal kita bisa mendecompose ya daripada hal-hal yang kita pahami. Lalu ada storage retrieval-nya, kita simpan ya, lalu kita distribusikan dan kita presentasikan. Jadi di sini ada repository content of structure dari data informasi yang kita sudah olah menjadi sebuah pengetahuan baru, dan menjadi content packaging yang nantinya akan menjadi sebuah sharing knowledge yang bisa secara interaktif ya, ini diserap oleh pihak berikutnya ya. Seperti inilah si Zek menggambarkan cycle dari sebuah knowledge management life cycle. Lalu bagaimana Bukowitz and Williams model ya. Nah, kalau Bukowitz and Williams model ini lebih kita lihat dia lebih sederhana ya. Jadi prosesnya simpelnya get knowledge, gunakan, pelajari, lalu apa yang kita lesson learn-nya apa, ini akan menjadi contribute terhadap pengetahuan baru. Terus mungkin kita bisa assess, is okay, kita build and sustain, menjadi sebuah pengetahuan baru. Jadi sesederhana itulah, artinya ya praktek-praktek pengembangan pengetahuan akan bisa terus berkembang kalau digunakan, terus kita mendapatkan pemahaman baru, lalu kita assess apakah ini it's okay kalau kita jadikan sebuah pengetahuan berikutnya yang akan menjadi landasan kita untuk memperbarui cara kerja, proses, dan sebagainya.
Lalu knowledge management life cycle McElroy model ya. Nah, di sini dia membagi processing environments dari sebuah knowledge itu ada knowledge production ya, lalu menjadi organizational knowledge ya, lalu menjadi knowledge integration. Nah, dimana kalau di sini cycle-nya di sini adalah knowledge integration ini akan pasti menjadi distribute organization knowledge ya. Dan di sini juga tentunya ada proses belief and claims ya, menjadi sebuah bisnis process environment ya, dari dasar pengetahuan yang baru ini akan menjadi landasan bagaimana memperbaiki proses bisnis ya. Dan lesson learn yang kita dapatkan di sini akan menjadi production knowledge newcome ya, dan akan menjadi pemahaman organizational berikutnya dan akan diintegrasikan, nanti juga didistribusikan dan diimplementasikan, lalu akan memperbarui bisnis proses selanjutnya. Nah, akan terus seperti ini ya. Nah, terus ada juga knowledge management life cycle week model ya. Ini build knowledge ya, kita membangun knowledge ya. Yaitu berdasarkan learn from personal experience ya, dari pengalaman orang gitu, pengalaman organisasi. Terus mungkin ada formal education, training, intelligence source, media, books ya, semua ini adalah sumber-sumber informasi yang bisa menjadi dukungan dalam pembuatan sebuah pengetahuan. Lalu hold knowledge kita serap ya, di sini kita simpan in people, intangible forms gitu ya, atau kalau misalnya kaitannya dalam sistem ya di dalam database. Lalu pool knowledge management system ya, intranet database group of people ya. Nah, di sini dipahami oleh orang ataupun intangible forms, lalu didistribusikan dengan tools digital seperti intranet database, atau juga kita sharing knowledge ke banyak pihak, dan kita gunakan knowledge ini di dalam working process ya. Kita harus meningkatkan improvement proses di dalam pekerjaan dari pengetahuan baru yang kita pahami. Nah, terus knowledge management life cycle integration model ya. Di sini knowledge capture and creation ya, di-assess, kalau oke kita sharing, dissemination kita harus ada pembedaan ya, ini kategori knowledge untuk apa ya, dan ini juga kita sudah memahami, kita acquisition dan kita aplikasikan di dalam proses kerja. Dan kalau memang ada lesson learn, ada feedbacknya, kita akan update menjadi sesuatu yang new knowledge yang kita capture, dan kita mengkreasikan knowledge baru berikutnya. Nah, ini comparison knowledge management life cycle ya, baik Meyerzak, Bucharest, Williams, McElroy, Witt, dan siklus KM integrasinya semua sudah dirangkum ya berdasarkan beberapa hal ya. Sebenarnya intinya sama ya, life cycle dari sebuah knowledge adalah ketika itu pengetahuan itu di capture, maka ada proses akuisisi, proses untuk diserap, diterima, apakah ini layak gitu ya, terus diimplementasikan, dan dari hasil mengimplementasikan pengetahuan baru akan terdapat feedback ya, atau pembelajaran baru, lesson learn yang kita akan gunakan untuk konsep pengetahuan berikutnya, apakah itu secara individu ataupun organisasi. Dan nantinya ketika kita akan memperbarui pengetahuan itu, tentu kita harus berdasarkan experience sebelumnya yang sudah kita lakukan. Intinya seperti itu. Oke, demikianlah teman-teman narasi singkat saya untuk mata kuliah Knowledge Management System pertemuan kedua yang saya sudah record seperti ini, dan mudah-mudahan menambah pemahaman teman-teman dalam pembelajaran knowledge management system secara online ya. Silakan kalau ada masukan Anda bisa tuliskan di comments gitu ya, dan terus semangat dalam mempelajari materi dan menjawab aktivitasnya di sistem e-learning. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semua.